فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas satu persyaratan dari syarat sahnya salat, apa itu? Arif, menghilangkan najis. Baik. Apa itu najis? Indaka Abdurrahman Kisaran. Lawan dari taharah. Itu secara bahasa, secara istilah kotoran yang khusus yang jenisnya menghalangi seseorang dari salat. Baik, apa contoh-contoh najis? Abdullah. Pipis. Baik, terus pipis itu perbuatannya atau airnya? Air kencing. Baik. Terus darah haid. Terus bangkai. Terus kotoran manusia. Nah, hendak ya Raihan, bangkai kambing najis enggak? Bangkai kambing najis enggak? Nah, tidak syak hukumnya najis kalau itu adalah bangkai dari hewan-hewan yang memiliki darah yang mengalir. Hewan-hewan yang memiliki darah yang mengalir, bangkainya najis. Nah, makanya kambing ketika menjadi bangkai najis. Nah, dan kriteria bangkai yaitu apabila dia mati tanpa penyembelihan yang syar'i, maka hukumnya bangkai. Kambing mati, nah bangkai dia najis. Nah, demikian pula sapi mati, ular mati. Nah, ini semuanya hukumnya bangkai. Adapun hewan-hewan yang halal dimakan, untuk bisa halal maka harus dilakukan penyembelihan syar'i. Maka dengan itu, nah, tatkala dia mati tidak dihukumi bangkai. Ini harus dipahami dengan baik. Makanya seorang ketika menyembelih kok lupa tidak membaca bismillah, maka hukum sembelihannya apa tadi? Jadinya bangkai. Ya, tayyib. Hewan sembelihannya hukumnya bangkai karena apa? Tidak disembelih dengan membaca bismillah. Lalu orangnya hukumnya bagaimana? Indaknya Khadir. Kalau dia lupa tidak berdosa. Kalau dia menyengaja berdosa. Baik. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, di sana dikecualikan bangkai-bangkai yang halal. Bangkai apa saja? Indaknya Hamzah. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Baik. Kemudian juga di sana ada bangkai-bangkai yang tidak najis, walaupun tidak boleh dimakan. Bangkai apa? Indaka Wafa. Bangkai hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Taib, bangkai serangga,
selain belalang, taib, seperti nyamuk, taib. Walaupun dia gigit ada darah di situ, darah itu tidak mengalir seperti pada hewan-hewan yang kalau disembelih airnya darahnya hancur. Taib, bukan damun masfuh. Demikian pula lalat. Nah, kupu-kupu dan seterusnya, ini bangkainya tidak najis karena tidak ada darah mengalir padanya. Kemudian di sana ada lagi pengecualian bangkai yang tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Bangkai apa? Endang Hudzaifah, bangkai manusia. Taib, bangkai manusia. Ini kasarnya. Taib, istilahnya apa? Mayat atau jenazah. Taib, jenazah atau mayat manusia ini tidak najis. Demikian pula darahnya yang mengalir seandainya luka, ini juga tidak najis. Nah, al-muslim la yanjus, seorang muslim itu tidak menajisi hayyan wala mayyitan, baik ketika hidup maupun ketika meninggal. Adapun bangkai orang-orang kafir terjadi khilaf dan yang rajih juga tidak najis. Karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengubur jenazah ayahnya yaitu Abu Thalib, Nabi mengatakan, idhab fawarri, pergi dan kuburkanlah orang tuamu. Nabi tidak menjelaskan untuk hati-hati jangan menyentuhnya atau setelah menyentuhnya harus cuci tangan karena najis, ini tidak. Menunjukkan bahwasanya bangkainya tidak najis. Adapun innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu adalah najis, maksudnya najis maknawi. Najis dari sisi apa? Keyakinan, dari sisi akidah mereka yang najis, maksudnya kotor. Ini diingat-ingat berkaitan dengan masalah bangkai. Dan sebagai faedah, bangkai tidak bisa diambil kemanfaatan darinya, kawan, kecuali kulitnya. Kulit bangkai bisa diambil kemanfaatan dengan cara disamak. Idza tubighal ihab faqad tahur. Apabila kulit binatang telah disamak maka dia telah suci. Ini juga dalil bahwasanya hukum asal bangkai najis. Makanya kulit pun kalau belum disamak maka najis. Menunjukkan ketika telah disamak. Nah, disamak sampai kering sehingga darah-darah yang di situ sudah tidak ada lagi, daging-daging yang nempel juga sudah kering, tinggal bagian kulit saja. Kulit dengan bulu-bulu, maka dengan sebab dibau, disamak, menjadi suci, bisa digunakan sebagai alas duduk. Baik. Sekarang kita masuk pada asyaratus sadis, satrul aurah. Syarat yang keenam, menutup aurat. Wal auratu fil lughati asy-syai'u al-mustaqbah. Aurat secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap buruk, sesuatu yang dipandang buruk, jelek kalau dilihat orang, tidak pantas dilihat orang. Wa ma yasu'ul insana ikhrajuhu wan nadharu ilaih. Dan segala sesuatu yang membuat buruk seseorang
ketika apa? Dikeluarkan atau dilihat. Melihat ke aurat atau mengeluarkan aurat itu menjadikan seseorang apa? Merasa buruk. Baik. Ini pada asalnya cuman syaitan akhwan dari waktu ke waktu menghias-hiasi untuk apa? Aurat ini banyak dipertontonkan dan seorang tidak merasa buruk dengannya. Karena fitrah sudah dirusak oleh syaitan. Pada asalnya aurat ini sesuatu yang seorang apa? Merasa buruk ketika apa? Terlihat darinya aurat tersebut. Baik. Dan sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di antaranya adalah apa? Dengan hamba ini dijaga auratnya jangan sampai terlihat. Nah, karena itulah mereka-mereka yang auratnya Allah Subhanahu wa taala bongkar. Kemudian dibiarkan mereka mengumbar auratnya, sebenarnya ini adalah bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Sehingga di antara doa kita yang disyariatkan dalam zikir pagi petang apa? Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku. Mencakup semua perkara yang kita tidak ingin untuk dilihat hal-hal itu. Baik itu aurat yang hissi, aurat yang jelas, ataupun aurat yang sifatnya maknawi berupa kesalahan-kesalahan, sifat-sifat buruk, aib-aib. Kita semua meminta kepada Allah agar ditutup. Dan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan tidak dibiarkan auratnya terbuka, yaitu pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika masih kecil sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi mengisahkan dulu ketika kecil beliau ikut apa? Ikut dalam upaya memindahkan batu-batu, dia mengangkat batu. Nah, kemudian saat itu pakaian sangat minim. Beliau hanya memakai izar di bagian bawahnya. Dan tangannya dua sudah apa? Memegang batu. Baik, tangannya memegang batu, kemudian melorot izarnya. Nah, ini mau menghangi izar, batunya sar. Baik, mau dilepas sudah di atas. Nah, mengangkat dengan kedua tangan. Akhirnya, terlepas izarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah itu Nabi langsung pingsan. Sehingga apa? Jatuh, tertutup. Kemudian setelah itu tidak pernah dilihat dalam keadaan tersingkap auratnya. Allah jaga langsung sehingga apa? Tidak tersingkap auratnya, tidak dilihat oleh manusia. Ini bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Maka jaga betul-betul aurat, dan sampai seorang membiarkannya terlihat. Qala Ibnu Abdul Barr fil Istidkar, istadalla man ja'ala satr al-awrati min fara'id as-salam bil ijma' ala fasadi man taraka thawbahu wa huwa qadirun 'ala al-istidar bih. Imam Ibnu Abdul Barr dalam Al-Istidkar mengatakan para ulama yang menjadikan satrul aurah termasuk di antara kewajiban-kewajiban salat, dalilnya adalah dengan ijma'. Ijma' apa? Ijma' atas batalnya salat seseorang yang
meninggalkan pakaiannya, tidak mau memakai dalam keadaan dia mampu untuk menutupi diri dengannya. Wa shalla uryanan, dan dia lebih memilih salat dalam keadaan telanjang. Dia punya pakaian, tapi tidak mau menggunakan pakaiannya menutup auratnya dan memilih salat dalam keadaan telanjang. Ini salatnya sah atau tidak? Tidak sah, dan ini ijma'. Salatnya tidak sah berdasarkan ijma'. Maka dengan ijma' ini dijadikan dalil bahwa menutup aurat termasuk bagian dari hal yang wajib dipenuhi dalam salat, yaitu syarat. Wa qala aidan wa ajma' al-ulama' ala anna satra al-aurati fardun wajibun bil jumlati 'ala al-adamiyyin. Beliau juga mengatakan para ulama telah berijma' bahwasanya menutup aurat itu merupakan kewajiban, fardun wajibun, suatu kewajiban secara umum atas Bani Adam. Wa annahu la yajuzu li ahadin an yusalliya uryanan wa huwa qadirun ala ma yasturu bihi auratahu min athiyab. Alhamdulillah. Ada yang bawah. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk sholat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mampu untuk menutup auratnya dengan pakaian. Wa illam yastur auratahu wa kana qadiran ala satriha. Alhamdulillah. Lam tujzihi salatah. Alhamdulillah. Jika dia tidak menutup auratnya dan mampu mampu untuk menutup, tapi ya tidak mau menutup, maka tidak sah salat. Naktafi bihadza. Alhamdulillah. Subhanakallah.